Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Jadi buku ini berangkat tadi sudah disinggung oleh host kita dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kemudian dilakukan kajian secara ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Jadi kita mempelajari sesuatu yang sangat penting dan menjadi penting manakala sesuatu itu tidak dianggap penting. Ini permasalahannya. Di dalam buku nanti saya sampaikan kerangka berpikir untuk buku itu, kemudian kenapa kok masih terus terjadi dan bagaimana kita mengenalinya secara aplikatif dan mengantisipasinya secara aplikatif. Sehingga untuk bisa mencepit atau menangkal itu harus tahu masuknya dari mana, bagaimana bentuknya yang tidak boleh masuk dan lain sebagainya. Jadi berangkatnya kerangka berpikirnya adalah begini. Selama ini kita fokus pada aksi. Jadi ketika membahas yang namanya radikalisme terorisme ada hal prinsip dan prinsip sekali. Yang pertama itu adalah kalau teori sebab akibat itu ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebab itu adalah yang membuat orang itu melakukan sesuatu dan akibat itu adalah perbuatan. Kenapa kok terus-terusan terjadi yang namanya terorisme ini? Karena kita selama ini fokus pada aksi atau perbuatan atau aksi teror. Jadi kalau kita melihat teori gunung es, terorisme itu adalah yang muncul. Sementara yang menyebabkan muncul ini tidak pernah disinggung. Nanti di berikutnya saya jelaskan. Jadi yang menyebabkan muncul itu adalah paham radikalnya. Dan untuk menjadi seorang yang berpaham radikal itu pasti akan menjadi simpatisan dulu dan menjadi terpapar. Lah biar tahu persis penanganannya nanti kita pelajari satu-satu. Jadi mungkin yang dikatakan tadi Pak Jalil ada teman satu kelas beli itu kategori yang mana dulu? Apakah sebatas terpapar? Apakah sebatas simpatisan atau sudah radikal? Kalau aksi saya kira belum sebagai aksi. Karena saya sampai saat ini belum menemukan lulusan Qudsiyah ataupun TBS yang menjadi teroris. Artinya kalau tadi disinggung ada indikasi sudah orangnya bertambah besar dan lupa beli baju baru sehingga celananya naik, ini berarti kan masih di tahap radikal dan simpatisan ataupun terpapar. Jadi ada dua hal prinsip ini. Ada radikal ini yang saya sebut ideologinya dan ada aksi yang disebut perbuatannya. Kalau kita bicara pada teori hukum pidana, itu ada yang namanya unsur subjektif. Itu yang melekat pada orangnya, yang menyebabkan orang itu berbuat sesuatu. Di sana ada kesengajaan, niat dan lain sebagainya. Ketika bicara aksi itu berarti perbuatannya. Jadi ada perbuatan melawan hukumnya. Ini harus dibedakan. Kebanyakan dari kita tidak bisa membedakan ini. Jadi kelompok radikal dia, kelompok teroris harus dibedakan prinsip ini. Ini yang melatar belakangi kenapa saya mengambil sisi ideologinya, radikalnya, bukan terorisnya. Karena apa? Untuk terorisnya regulasinya sudah ada semua. Namun banyak kekurangannya. Ini sedikit kerangka berpikirnya. Kemudian kenapa kok terus terjadi? Aksi ini terjadi. Saya secara kajian ilmiah melakukan penelitian. Di sana ada teori efektivitas hukum. Itu dipengaruhi oleh regulasi atau hukumnya, oleh aparatur pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada dananya, terkait dana dan sarana dan prasarananya. 5 hal ini. Tapi dari sisi kajian yang saya temukan hanya 3 yang mempengaruhi aksi ini terus terjadi. Apa itu? Yang pertama regulasinya. Bisa dia di layar, ada regulasi-regulasi yang muncul setelah adanya aksi yang pertama di Indonesia, yaitu bom Bali.
Di antaranya resolusi PBB itu yang mengutuk, kemudian menyerukan kerjasama, terus terkait MUI sendiri yang mengeluarkan fatwa bahwa aksi teror itu haram dan lain sebagainya. Kemudian dari negara muncul politik hukum. Jadi ada perbuatan belum diatur oleh hukum sehingga lahirlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu nomor 1 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Namun undang-undang Perpu ini yang menjadi undang-undang di sana hanya fokus pada penindakan. Tidak ada upaya pencegahan. Artinya apa? Kita tidak akan bisa mencegah aksi teror karena tidak ada yang membahas ideologinya. Kemudian ini direvisi dengan undang-undang karena banyaknya dinamika perkembangan aksi atau bentuk terorisme. Misalnya kalau warga Indonesia di luar negeri belum bisa terjangkau oleh undang-undang itu. Akhirnya muncullah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Kemudian disusul dengan SKB 11 menteri dan peraturan pemerintahnya. Di sini lagi-lagi banyak kekurangannya. Nanti kita akan bahas kupas satu-satu. Jadi ini dari sisi regulasi. Regulasinya ini ternyata belum mengcover seluruh kegiatan yang sifatnya pencegahan atau penyebaran ideologinya. Buktinya apa? Silahkan yang bawa HP, buka Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Yang diatur di sana itu adalah perbuatan semua. Diawali dengan melakukan ini, melakukan menimbun, pengebuman, artinya apa? Kerja semua. Tapi yang menyebabkan tidak pernah dibahas. Ini kekurangan regulasi kita. Kemudian aparat pelaksananya. Di sana tadi sudah diskusi ngomong-ngomong, menurut undang-undang itu Pak, yang dibebani menjadi leading sektor penanggulangan terorisme adalah BNPT menurut undang-undang ini. Namun BNPT ini harus berkolaborasi dengan sekitar 36 instansi atau dinas kementerian. Ini akan menjadi permasalahan tersendiri ketika muncul ego sektoral. Ego sektoral misalnya BNPT jalan sendiri, Densus jalan sendiri, TNI jalan sendiri. Ini permasalahan tersendiri. Kemudian masyarakatnya ini masih ada yang menganggap penanggulangan terorisme ini adalah perang melawan agama. Padahal bukan. Sehingga ketika masyarakat mau membantu petugas dianggap membantu perang melawan agama. Ini masih ada pemahaman yang seperti itu. Kemudian menurut teori efektivitas atau politik hukum, banyak aksi-aksi yang tidak tercover oleh aturan regulasi yang ada. Jadi politik yang diambil ini tidak di-cover. Misalnya Perpu atau Undang-Undang 15 tadi tidak mengatur pencegahan. Ini kan berarti politik hukumnya ada kekurangan. Kemudian nanti di undang-undang yang baru ada aturan-aturan yang tidak didefinisikan. Sehingga tidak bisa menanggal apa yang harus ditanggal karena tidak ada definisinya. Selanjutnya adalah strategi pencegahannya. Jadi sistem metode yang digunakan selama ini cenderung menggunakan metode barat. Jadi menggunakan regulasi formal. Sementara regulasi formal ini menurut mereka adalah produk togut, bukan hukum Tuhan yang harus dilawan. Sehingga ini menjadi bumerang ketika orang melakukan kontraradikal atau deradikal. Karena frekuensinya tidak sama. Mereka hanya memegang Al-Quran dan hadis. Kita menggunakan undang-undang. Ini yang menjadi problem tersendiri. Ini sebagai pengantar, nanti berikutnya dijelaskan secara detail. Kemudian materinya. Materi ini, bicara materi, saya banyak berguru selama ini sama Syekh Abdul Jalil. Jadi ketika saya di lapangan menemukan sesuatu, ternyata beliau yang saya temukan adalah dalil dan hadis, saya langsung sharing sama beliau. Iki mereka menggunakan dalil hadis ini. Kita harus bagaimana Kanjeng Syekh? Nah, akhirnya saya mendapatkan fatwa.
Kanjeng Syekh Kulon. Beliau di Kaliwungu tinggalnya, Syekh Kulon. Jadi ini beberapa hal yang melatar belakangi kemudian saya harus menggugurkan kewajiban saya atas apa yang saya miliki, atas apa yang saya ketahui untuk semuanya. Biar semuanya juga nanti bisa mengetahui dan memahami permasalahan yang ada. Ini penting. Jadi kalau kita mau menangkal sesuatu, yang terpenting adalah mengetahui definisinya. Mohon maaf misalnya Mas Marwoto. Kalau saya mau menolak Mas Marwoto, saya harus tahu definisinya Mas Marwoto yang bagaimana. Ciri-cirinya, sikapnya, perilakunya dan lain sebagainya. Ketika saya tidak tahu beliau, nonsen saya bisa menangkal beliau. Apalagi orang lain, misalnya istri saya. Kalau nanti Mas Marwoto masuk ke rumah kita, jangan dibukain pintu. Tapi saya tidak pernah mendefinisikan Mas Marwoto itu seorang laki-laki atau perempuan, ciri-cirinya begini, orangnya begini. Kira-kira nanti beliau datang ke rumah saya ditanya, jenengan Mas Marwoto, karena Mas harus saya tolak. Saya Joko, kira-kira sama istri disuruh masuk enggak? Karena tidak ada definisinya. Karena ini penting sehingga ketika kita ngomong radikalisme, kalau terorisme itu aksinya. Saya bicara ideologi teroris adalah radikalnya. Seorang radikal belum tentu teroris, tapi seorang teroris pasti seorang yang radikalis. Kalau kita mengacu definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia dan lain sebagainya, itu adalah paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan. Kira-kira kalau semacam ini jenengan bisa menangkal radikalisme enggak? Tidak bisa. Kata kunci kita mengetahui radikalisme adalah di kata perubahan. Karena kalau bicara radikalisme kita tidak spesifik, nanti tetangga sebelah akan ngomong, itu juga radikal Pak, kok hanya saya yang dicurigai. Jadi radikal ini menurut data di lapangan itu ada 3. Radikal keagamaan, ya kita harus radikal keagamaan. Misalnya saya seorang NU, saya seorang Muhammadiyah, saya harus bersifat radikal terhadap ajaran keyakinan yang saya anut. Itu radikal keagamaan. Kemudian ada level di atasnya, radikal anti Pancasila. Yang masuk di sini siapa Pak? Yang masuk di sini diantaranya HTI, Gavatar. Mereka terang-terangan anti Pancasila, radikal Pancasila. Kemudian yang ketiga ruang lingkup yang kita bicara adalah radikal teroris, radikal yang mengarah pada aksi teroris. Ini kalau mengacu pada radikal teroris, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan ideologi atau hukumnya. Kemudian perubahan bentuk negaranya. Dan ketiga perubahan sistem pemerintahannya. Jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, saya lanjutkan. Jadi definisi radikal teroris itu adalah yang menuntut perubahan terhadap ideologi atau hukumnya. Kemudian bentuk negara, sistem pemerintahnya. Saya lanjutkan. Kemudian berangkat dari situ kita juga harus mengetahui. Saya bertemu dengan seorang dokter S3, S1, S2, S3-nya psikolog, spesialisasi tentang radikalisme, terorisme khususnya terhadap anak-anak. Nah, ini saya ketemu beliau, ada istilah transformasi radikal ke teroris itu pertama mencari solusi apa yang dirasa tidak adil, ini potensi. Kemudian mulai membangun kesiapan fisik untuk menyerang lawan-lawannya. Ini menurut beliau seperti itu secara psikologinya. Kemudian dia mulai identifikasi diri untuk moral kelompok, mau bergabung dengan kelompok siapa dulu ini. Untuk melaksanakan 2 hal yang di atas ini. Kemudian masuk dan kemudian siap untuk beraksi. Lah, yang menyebabkan transformasi ini 3 hal menurut penelitian. Yang pertama iklim keluarga. Misalnya saya punya anak, pengen anak saya
ahli agama. Saya suruh masuk ke pondok. Pondok yang saya rekomendasikan salah. Akhirnya rekomendasi yang saya berikan untuk anak saya salah. Sehingga anak saya menjadi bagian dari mereka. Kemudian lingkaran pertemanan. Ini yang mungkin tadi ada yang sebetulnya sudah kuat, ada alumni Qudsiyah ataupun TBS, tapi ada satu pondok pesantren di Kudus, ini fakta. Alumnus pondok pesantren di Kudus yang dalam tanda kutip mengarah ke radikal teroris. Lulusan sana saja, ini sampai ada yang tidak kuat bisa tidak hanya menjadi teroris, tapi malah berpindah agama, bayangkan. Karena apa? Karena faktor lingkungan atau referensi grupnya. Itu yang beda, jelas beda, perbedaannya jelas saja. Yang berasal dari pondok pesantren yang klasik dengan pemahaman agama yang luar biasa bisa pindah agama. Tadi juga disebutkan oleh Pak Jalil, yang TBS sama Qudsiyah aja ada perbedaan. Apalagi ini sama, mereka memanfaatkan itu untuk menarik orang lain menjadi bagiannya. Kemudian yang ketiga, tokoh idola. Jadi kita harus peka terhadap idola anak-anak kita. Ketika mengidolakan seseorang, misalnya Mr. X, maka apa yang dilakukan, apa yang diikuti oleh Mr. X ini akan diikuti oleh anak kita. Ini dari sisi psikologis. Nah, kemudian potensi seperti itu adalah situasi di mana mudah untuk dipengaruhi. Jadi yang namanya politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, kedangkalan agama itu bukan penyebab. Menurut hasil penelitian saya itu bukan penyebab. Jadi kalau ada yang ngomong terorisme disebabkan karena kondisi ekonomi, karena kedangkalan agama, saya tidak sependapat. Karena yang menyebabkan mereka menjadi teroris itu dari seorang radikalis ini adalah yang pernah faktor keturunan. Data menyebutkan anak-anak teroris menjadi seorang teroris. Fakta real, Imam Samudra anaknya mati di Suriah. Artinya faktor keturunan. Pertanyaannya, jenengan ada nenek moyang yang jadi teroris tidak? Kalau tidak, berarti penyebab pertama lewat. Saya langsung penyebab kedua. Penyebab kedua adalah semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan ini ada dua. Yang pertama terbangun karena ikatan keluarga atau ikatan pernikahan. Fakta menunjukkan anak napiter ini nikah dengan apa napiter ini. Atau orang sipil yang tidak berpaham radikal nikah dengan anaknya ek napiter menjadi radikal. Karena faktor persaudaraan yang dibentuk dari ikatan perkawinan. Yang kedua, persaudaraan yang dibentuk karena menggunakan beberapa ayat ataupun dalil. Di antaranya al-muslimu akhul muslim, yang bahwa sesama muslim adalah saudara. Tidak menyakiti ataupun tidak membiarkannya untuk disakiti. Ini yang dipakai. Kajian mereka ini dikumpulin seperti ini, ditunjukkan film penindasan di Syam, penindasan di Palestina, kemudian dibangkitkan, mari kita bantu. Fakta menunjukkan di Kudus ada deportan ISIS karena pengaruh ini. Kemudian yang ketiga, karena direkrut. Jadi melihat dulu sisi kejiwaan, sisi psikologi, mereka pinter, dilihat, oh ini anak broken home, oh ini karena faktor ekonomi, oh ini karena faktor politik. Nah, masuklah dia lewat potensi-potensi itu, disesuaikanlah dengan nyari dalil-dalil yang pas. Kemudian dipengaruhi, setelah dipengaruhi kemudian mulai ditanamkan doktrin-doktrin fanatik. Fanatik itu setiap orang harus fanatik. Fanatik ini harus bahwa ajaranku yang paling benar. Ini radikal keagamaan pun seperti halnya kita saat ini harus ditanamkan bahwa ajaranku lah yang paling benar. Harus, tapi harus tidak diikuti dengan yang lain. Kalau diikuti yang lain nanti jenengan menjadi seorang radikalis. Apa yang lain itu?
doktrin hakimiyah atau takfiri. Jadi ketika saya sudah merasa benar, seorang radikalis akan memiliki doktrin takfiri. Kalau saya benar berarti jenengan salah. Kalau salah berarti neraka, yang saya benar adalah surga. Doktrin kedua adalah takfiri atau hakim menghakimi. Mereka tidak mengakui zona toleransi. Berikutnya adalah tidak toleransi. Ini takfiri hakimiyah. Sementara Tuhan ini memberi kita zona toleransi. Kalau ada siang ada malam. Di antara siang dan malam ada senja dan fajar. Kalau ada putih ada hitam. Antara putih dan hitam ada abu-abu. Ada zona toleransinya. Kalau seorang radikalis tidak mengenal itu. Kalau saya benar, kamu pasti salah. Ini pemikiran mereka. Sudah merasa benar sendiri. Yang lain kalau saya benar berarti dia salah. Kemudian eksklusif. Kalau eksklusif nanti mengarah ke radikalisme. Mereka akan membentuk komunitas sendiri, membuat tempat ibadah sendiri. Jemaah sendiri tidak mau diimami oleh orang yang lain. Eksklusif. Nah, berikutnya adalah revolusioner, menyukai kekerasan, memaksakan. Kalau istilahnya yang sering dipakai adalah nahi mungkarnya. Dia menggunakan nahi mungkarnya. Ini ciri-cirinya. Setelah ini masuk, diterima, dibaiat. Setelah dibaiat, kemudian amaliyah yang paling mudah adalah suruh mengajak temannya untuk bergabung. Kemudian mencari penggalangan dana dengan membantu penjualan buletin-buletinnya. Setelah bisa diajak kerjasama ini, kemudian mulai diajak untuk pelatihan. Pelatihannya bukan ditulis pelatihan pengeboman, tidak. Tapi misalnya dia lari naik gunung, lempar-lempar pisau, dan latihan manah dan lain sebagainya. Itu namanya tadabbur alam. Ya. Jadi bukan istilahnya dibuat halus, tadabbur alam. Kemudian sudah mulai melakukan irhabiah atau teror. Kemudian pembunuhan. Ini tadi yang saya singgung. Ketika ada alumnus pondok pesantren, dia ini murtad, dia jadi sekolah teologi, sekolah pendeta, temennya yang satu kelas dan datang. Real di Kudus ada, TKP-nya di belakang ada, dibuangnya di Jepara. Didatangi, kamu kembali atau saya bunuh. Saya tetap akan menjadi seorang pendeta. Dia lulusan pesantren di Kudus. Apa yang terjadi kelompok radikal ini? Aktivis radikal ini melakukan pembunuhan. Pembunuhan terus dibakar, dibuang di Jepara. Alhamdulillah polisi bisa mengungkap itu. Jadi jangan ragukan kemampuan polisi di Indonesia. Ya, jangan diragukan. Karena apa? Satu-satunya polisi yang luar biasa di dunia yang berani menangkap seorang nabi, berani malaikat itu hanya di Indonesia. Termasuk Nabi Sabdokusumo yang rumahnya di sebelah. Ini seorang nabi, berani saya nangkep. Malaikat, Lia Eden, malaikat dia tuh bisa ditangkap polisi Indonesia. Luar negeri tidak bisa. Itu luar biasanya polisi Indonesia. Kemudian bom bunuh diri. Alhamdulillah kalau di Kudus ini belum ada yang melakukan bom bunuh diri. Tapi melakukan baku tembak dengan Densus, ya 3 orang sudah menjadi korban. Karena Kudus ini luar biasa. Kudus ini daerah pendoktrinan, daerah seperti halnya jenengan dengan bangga menyebut Kudus kota santri dengan ratusan pondok pesantrennya dan melahirkan tokoh-tokoh besar, Kiai KHR Asnawi, kemudian siapa lagi? Mbah Arwani dan lain sebagainya melahir dari Kudus. Tapi jangan lupa mereka juga punya kebanggaan. Kudus itu melahirkan amir-amir organisasi radikal teroris. Jadi dengan bangga dengan kiai-kiai, mereka juga bangga dengan amir-amirnya, kan gitu kira-kira. Jadi tidak mau kalah. Nah, ini fakta real. Kemudian yang terakhir amaliyah mereka adalah bom bunuh diri. Oke, saya lanjutkan. Nah, penyebab pertama itu tadi keluarga, keturunan, keluarga, perekrutan. Yang terakhir propaganda.
Kenapa? Ini yang sekarang menjadi tren untuk berkembangnya paham radikal. Karena apa? Mereka membaca peluang ini. 60 juta anak muda kita ini anak muda kita jumlahnya 63 juta. Penduduk Indonesia sekitar 260 juta. Yang 60 juta ini anak muda. 70%-nya mengakses media, 94% dari anak muda itu terkonek dengan internet. Yang terpenting ini, 79% itu mengambil HP setelah bangun tidur. Jadi 1 menit setelah bangun tidur tidak cari air minum atau apa, dia nyari HP-nya. Ini penelitian resmi 79%. Sehingga kebutuhan anak muda sekarang ini tidak sandang papan-papan tapi internetan. Nah, jadi orang itu sekarang Anda buktikan, orang itu sekarang ini sedang daring. Sekolah di depan komputer, pakai internet. Orangnya tidak pakai baju, beli baju pesan lewat online, baju dikirim. Lapar dia pesan lewat Grab, dikirim lagi. Jadi lebih baik tidak makan dan lain sebagainya, yang penting masih bisa internetan. Yang penting colokannya tidak mati, akhirnya gitu. Ini dibaca oleh mereka, karena apa? Yang dibaca menurut riset lagi, yang dibaca seperti ini, saya ngasih materi misalnya, seperti ini tatap muka, yang masuk ke otak hasil penelitian cuma 11, sekian %. Tapi ketika jenengan membaca tulisan saya lewat handphone, apalagi dengan fokus tinggi, misalnya di dalam ruangan tertutup sambil menunggu sesuatu yang keluar, dia terus main-mainan HP, di kamar mandi maksudnya sambil buang air, itu yang masuk ke otak itu 77%. Sehingga ini dibaca oleh mereka. Untuk yang keturunan sulit sekarang, yang kekeluargaan sulit, yang perekrutan jarang, sekarang lewat media. Buktinya apa? Mereka berhasil. Ini buktinya. Tahun 2017 ini Saiful Mujadi melakukan riset yang setuju Indonesia diubah khilafah ini 9,2%. Ini masih ada HTI. 2 tahun kemudian dilakukan penelitian yang sama, HTI sudah bubar, angkanya malah naik 19, sekian %. Katakanlah itu kalau dikonversi menjadi angka, itu antara 10 juta sampai 20 juta orang yang setuju dirubahnya Indonesia dengan sistem ini. Padahal kita ini, jumlah kita ini 260 juta. Mereka hanya maksimal 20 juta. Kemana kita selama ini? Kok media kita dipenuhi oleh mereka? Inilah yang menyebabkan jenengan ini yang mayoritas nilainya menjadi minoritas. Sedangkan mereka yang hanya segitu menjadi mayoritas. Karena mereka bersuara di dunia nyata dan di dunia maya. Istilah kerennya disebut silent majority is minority. Diamnya yang banyak menjadi minoritas. Jadi harapannya setelah ini jenengan yang ahli-ahli dalil hadis bersuara di Facebook, Instagram, dan biar suara mereka bisa diimbangi. Logikanya apa? Jenengan tengah malam ke alun-alun sendirian, jenengan teriak-teriak, tidak ada orang di sana. Kira-kira orang di sekitar alun-alun dengar teriakan Anda enggak? Tengah malam sepi, jenengan teriak-teriak. Orang di sekitar alun-alun dengar teriakan jenengan enggak? Dengar, karena tidak ada yang menyaingi suaranya. Tapi ketika jenengan teriak-teriak di tengah pasar Kliwon, di tengah hiruk pikuknya pasar Kliwon, suara Anda terdengar enggak? Kondisi real saat ini Indonesia semuanya pada diem. Hanya mereka yang bersuara. Itu yang menjadikan mereka tambah banyak. Ini harus kita introspeksi. Ini fakta real, mereka bermain propaganda berhasil menaikkan jumlah mereka. Jadi ketika tahap 4 ini sudah dilakukan, yang terjadi adalah terpapar. Apa ini terpapar? Membenarkan pendapat saya yang merekrut misalnya atau yang mempropaganda, sudah dibenarkan.
Itu berarti terpapar. Kemudian ketika saya seorang radikalis, saya kemudian geser ke sana kemari, jenengan ngikutin kegiatan saya, namanya jenengan menjadi simpatisan. Kemudian ketika jenengan pikirannya sudah terpengaruh dengan 4 ciri tadi, fanatik, tidak toleran, hakimiyah, takfiri, kemudian eksklusif dan revolusi, berarti jenengan sudah menjadi seorang radikal. Dan ketika jenengan sudah mempersiapkan diri untuk beraksi menjadi seorang teroris. Coba tengok sekarang yang ada di sampingnya jenengan, tetangganya jenengan, keluarganya jenengan, masuk kategori yang mana? Kalau membenarkan apa yang saya lakukan ini, berarti dia itu sudah terpapar. Kalau kemudian dia mulai mengikuti kajian-kajiannya mereka berarti dia itu menjadi simpatisan. Ketika mereka sudah mengikuti pengajian terus dan otaknya sudah mulai fanatik, hakimiyah, takfiri, tidak toleran, revolusi, itu berarti sudah radikal. Sebentar lagi menjadi seorang teroris. Ini tahap-tahapnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian berangkat dari situ kan banyak celah-celah ini, banyak celah-celah dari sisi regulasi, banyak sekali celahnya. Misalnya di undang-undang ini tidak ada unsur atau pencegahan. PP Perpu nomor 1, Undang-Undang 15 tidak ada pencegahan. Di Undang-Undang nomor 15 di bab 7-nya pasal 43 itu ABCD itu ada bab pencegahan. Terorisme ini bisa dicegah dengan pencegahan. Pencegahan apa? Yang pertama dengan melakukan pemetaan radikal teroris. Yang kedua kontraradikal, yaitu mencegah berkembangnya paham radikal seperti halnya ini kita sedang melakukan kontraradikal. Membentengi orang-orang yang tidak terpengaruh. Yang ketiganya diradikal, menghilangkan paham radikal teroris yang di otaknya. Yang disebut radikal teroris adalah yang menuntut perubahan ideologinya karena mereka punya 3 ayat itu tadi. Pengen merubah bentuk negara dan sistem pemerintahnya karena dia memakai hukum fikih bahwa untuk melaksanakan perintah yang jelas itu tadi harus menguasai negara dan pemerintahannya. Ini permasalahan tersendiri. Kemudian hal-hal kekurangan-kekurangan ini itu adalah celah. Jadi ibaratnya Mas Marwoto ini seorang ideologi terus saya persamakan dengan seseorang yang namanya Mas Marwoto. Dia mau masuk otak kita saya umpamakan ruangan ini. Dia mau masuk lewat mana? Oh lewat pintu situ, kita tutup. Lewat regulasi, mau lewat sana, kita tutup. Jadi menurut teori penanggulangannya, tadi ada unsur subjektif dan objektif. Kalau perbuatannya itu menggunakan penal, penegakan hukum. Kita ini pencegahan menggunakan non penal. Ini teori-teorinya. Kemudian untuk bisa maksimal kita menghapus sebab-sebab, bukan hanya menindak tapi menghapus sebab-sebabnya. Kemudian regulasi tadi sudah saya sebutkan di bab 7. Kemudian konsep hukum kepolisian itu preventif merupakan yang diutamakan. Mengutamakan tindakan pencegahan, tapi aplikasinya itu masih belum maksimal. Sehingga saya mengambil alih peran itu dengan mencepit. Nah, akhirnya untuk menutup ini atau mencepit ini biar tidak bisa masuk, ini menggunakan beberapa teori hukum, menggunakan regulasi, menggunakan konsep hukum kepolisian dan yang lainnya. Kemudian kekurangan itu untuk di Kabupaten Kudus kami sudah mendorong dari Pemda membuat regulasi lokal. Regulasi lokal ini sudah dibuat 2 kali. Kami menginisiasi regulasi lokal ini bagaimana action dari masing-masing dinas instansi atau OPD untuk menangkal ini. Kita tidak usah di penindakan biar urusannya sana. Kita fokus di pencegahannya. Kemudian cara bertindak. Lah kalau istilah-istilah ini saya dapatkan dari guru mulia, guru saya. Siapakah beliau? Beliau adalah pemangku YM3SK. Kita menganggap radikalisme ini adalah wabah penyakit. Sehingga yang harus dilakukan itu 4. Yang pertama ini promotif. Promotif ini yang sudah kami jabarkan di Kabupaten Kudus dengan deklarasi pernyataan sikap seluruh elemen masyarakat. Dan ini kita lakukan rutin secara periodik untuk mengingatkan.
Kenapa penolakan ini harus dilakukan? Kemudian penolakan lewat spanduk, pamflet dan lain sebagainya. Kemudian dimuat artikel-artikel yang pada intinya kita menolak seperti itu. Tujuannya apa? Simple Mas cara berpikir kita. Jenengan tinggal di perumahan, ketika kita agar tidak ada pemulung masuk, di depan dikasih tulisan apa? Pemulung dilarang masuk. Kira-kira yang merasa pemulung masuk enggak? Atau ngebut benjut kan gitu. Kira-kira orangnya mau ngebut enggak? Sama. Kita harus rutin menggelorakan kampanye menolak. Jadi orang-orang yang mau masuk dengan membawa itu, wah masyarakat Kudus menolak. Mikir karena banyak nolak. Nolak ini pondok pesantren ini nolak, ini nolak, ini nolak. Semua nolak. Akhirnya teori itu bisa dipakai. Kemudian kami nyaran ke Kemenak, ini sudah sampai tahap menutup celah itu. Materi khotbah minimal dibuat oleh Kemenak 1 bulan itu 1 kali itu untuk counter itu. Kemudian pengajian tablik dan lain sebagainya sama. Cuman permasalahannya di sini ada mungkin yang NU ada Rijalul Ansor, Batsul Masail. Tema yang dibahas urutan faslun. Ini yang jadi permasalahan Pak. Mohon ini dikoreksi untuk kita semua. Sementara mereka ini trennya apa? Oh trennya ini sedang sepeda motor A. Mereka melakukan kajian itu. Sementara kita masih urutan faslun demi faslun. Yang tidak nyambung dengan situasi terkini. Dan ini tidak nyambung, ini harus introspeksi. Yang di pondok-pondok pesantren jenengan yang lebih ahlinya. Yang paham dalil-dalil dan lain sebagainya. Kemudian kajian ini jangan untuk semacam ini. Ini salah satu caranya yang dilakukan Menara. Kajian ini kemudian dipublikasikan lewat medsos, lewat YouTube dan lain. Biar orang di luar sana juga dengar, tidak hanya yang di sini. Mereka melakukan itu tiap minggu mereka membuat buletin. Kemudian ketika sudah kampanye ini pencegahan misalnya kayak diabetes, kita berarti menghimbau jangan makan ini, jangan makan ini. Ini namanya promotif. Kemudian kalau preventif itu sudah perbuatan, berarti saya tidak makan ini, saya tidak makan ini. Kalau kaitannya dengan kontra radikal ini apa? Ini yang kami lakukan di Kudus karena sudah ada regulasinya. Di Kesbang itu ada kasih-kasih. Tadi udah ada yang mengusulkan semua instansi lembaga OPD yang ada di Kabupaten Kudus yang memiliki anggaran untuk ngomong-ngomong dalam forum tertentu harus ada materi-materi dan ini sudah jalan di Kesbang. Itu nanti nyasar ke FKDM, Forkopimda, Ormas, nanti di Ponpes, Kemenak, itu nanti masuk di pondok pesantrennya, ke aliyahnya. Kalau di Sispora masuk ke SMA-nya, masuk ke lembaga ormasnya. Kita di Kudus sudah jalan Pak, ini sudah terbangun. Kemudian mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Misalnya kalau setiap RT ini rutin melakukan pendataan warganya, anak kos. Ini saya ngambil sampel. Di Kudus itu ada seorang kadus, dia menguasai betul wilayahnya. Saya pernah mencari seseorang di sana, dia punya buku warganya. Warga saya 40 kakak Pak. Kakak pertama si A ini, istrinya ini, anaknya ini. Anak ini nikah ditulis di sampingnya ada kolomnya lagi. Nikah dengan orang ini, anaknya nama ini. Ada Pak, walaupun itu nama panggilan. Itu sangat membantu. Ini ada, di Kudus ada yang. Keandekan semua RT atau Kadus atau RW seperti itu, kita akan bisa mendeteksi orang-orang asing yang ada di tempat kita. Oke, saya lanjutkan cara berikutnya. Kuratif ini berarti tadi yang diabetes dihimbau. Jangan banyak makan ini, jangan ini promotif. Kemudian ketika sudah tidak makan ini namanya itu preventif. Ketika yang sakit dibawa ke rumah sakit itu namanya kuratif. Terorisme ini ketika masih terpapar itu berarti harus dihimbau-himbau, diimbangi dengan himbauan propaganda mereka, diimbangi promotifnya. Ketika sudah menjadi simpatisan atau radikal, simpatisan berarti ini harus dicegah preventif. Kalau sudah menjadi teroris berarti harus diobati. Penegakan hukum. Terus mereka yang sudah menjadi teroris setelah keluar dari rumah sakit harus direhabilitasi biar tidak kembali lagi. Itu namanya deradikalisasi. Nah ini mencepitnya itu berarti 4
4 tahap. Nah, sekarang saya mau bicara materi. Jadi tadi membangun regulasi, membangun sistem atau cara kita mencepit itu adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sekarang substansi. Jadi kebanyakan dari kita kalau mengikuti seminar kontra radikal ini, himbauan terakhir pelajarilah agama dengan baik dan benar. Kalau hanya temanya pelajari, ini namanya konsep, tidak aplikatif, tidak bisa dikerjakan. Misal kita ini hidup di sebuah perumahan, dikelilingi sungai, ada buayanya, ada satu jalan keluar akses jembatan ini hanyut, kita akan terisolasi. Andaikan isolasi disamakan dengan paham radikal, berarti hari itu kita akan terpapar paham radikal. Hari itu kita akan terisolasi. Karena apa? Karena solusi kita ketika kita terisolasi, bangunlah jembatan dengan beton. Betul enggak? Betul. Tapi sejak jembatan hanyut sampai jembatan dibentuk, jembatan betonnya jadi, kita akan terisolasi. Artinya kita akan terpapar. Harusnya yang kita lakukan itu adalah aplikatif. Apa? Kamu punya papan bawa sini, kamu punya tali bawa sini. Kita buat jembatan darurat. Hari itu kita terisolasi, hari itu juga kita bisa tidak terisolasi. Karena aplikatif, tidak konsep. Oke, kesimpulannya. Kenapa sampean kok bergabung dengan teroris? Saya itu aktivis mahasiswa. Tahun 85 diberlakukan asas tunggal Pancasila. Saya tidak sepakat karena Pancasila tidak sesuai syariat, bukan hukum Tuhan. Oke Pak Ustadz, saya ikut Pak Ustadz. Loh, sampean polisi enggak apa-apa. Ini yang saya sebut menyamakan frekuensi. Dia hanya memakai Al-Quran dan hadis. Saya masuk, oke. Setelah dil, saya pakai. Sekarang saya udah ganti Pancasilanya Pak Ustadz. Wah edan Pak sampean, ora apa-apa. Pancasilanya gimana? Yang pertama, saya sudah tak ganti. 1, kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwallah, dia itu Allah, hu ahad yang maha esa. Tak ganti itu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya pakai fala tatabungul hawa anta dilu. Beradab dulu, beradab tidak menuruti hawa nafsu. Kan jadinya seperti itu yang dipakai ayatnya. Kemudian Persatuan Indonesia saya pakai Lita Arrofu. Kenapa Lita Arrofu? Karena kita terdiri dari suku-suku bangsa wajangan suku Mawako Bali Lita Arrofu. Kemudian musyawarah mufakat. Kita menggunakan wa amruhum syuru'a bainahum dan semua urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Sila kelima, keadilan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Akhirnya saya tunjukkan, ini yang di kanan ini tuh Pancasila saya yang dengan bahasa Arab, sini Pancasila saya yang bahasa Indonesia. Secara substansi isinya sama. Menurut Pak Ustadz, kira-kira yang tulisan Arab yang sekarang saya yakini ngadopsi sama yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Indonesia ngadopsi yang Arab? Kira-kira jawabannya Pak Ustadz apa? Yang bahasa Indonesia itu ngadopsi bahasa Arab Pak. Kenapa? Yang disebutkan jenengan itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Yang ini bahasa Indonesia. Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu. Yang ini ditulis 75 tahun yang lalu. Pasti ini ngadopsi ini. Oh gitu ya Pak Ustadz. Berarti kalau tidak menerima yang ini berarti sampean tidak menerima yang ini. Wong ini ngadopsi kok. Nah, kan logikanya seperti itu. Akhirnya dia bisa terpanggil kembali. Oh iya ya Pak, berarti saya pemahamannya sempat sesat. Makanya kita jangan sebut mereka itu lawan atau musuh. Kita sebut aja saudara kita yang sedang tersesat dan lupa jalan pulang. Nah, saya istiqomah ngurusi ini yang tidak ada sesuatunya karena saya punya kebanggaan. Ketika bisa membawa mereka yang tersesat kembali ke jalan pulang, saya senang, bangga. Ini mereka menggunakan perbandingan antara hukum Pancasila dengan Al-Quran. Ya tidak sebanding. Wong ini hukum Tuhan, ini buatannya tidak sebanding, tidak relevan. Kalau mau membandingkan ya
Pancasila mungkin dengan Piagam Madinah kan gitu, permasalahan seperti itu. Oke, saya lanjut ke ini kaitannya kembali hukum itu ideologinya tadi, ini masalah hukum pidananya, misalnya pembunuhan. Ini pendapat-pendapat. Bentuk negara dan pemerintahan itu tidak ada perintah yang pasti. Silakan buka Al-Qur'annya 6.660 ayat, tidak ada perintah yang pasti seperti hal yang tadi. Tapi mereka menggunakan hukum fikih untuk melaksanakan perintah tadi mengganti ideologi yang ada 3 ayatnya itu biar bisa terlaksana maka harus menguasai pemerintahan dan merubah bentuk negaranya. Namun kita kembali kepada para ahli-ahli kita yang Profesor Mahfud menyampaikan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Terus ini adalah negara kesepakatan karena tidak ada perintah yang jelas sehingga dari zaman sahabat sampai dengan sekarang semuanya berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan yang penting tercapainya tujuan syariat itu, maqasid syariat itu sendiri. Oke, saya lanjut. Kalau kita kemudian bicara negara Indonesia dengan negara Islam, sama, hanya beda istilah. Presiden diistilahkan khalifah, menteri dengan ini ada perbandingannya. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan negara agama kita akan merubah negara kebangsaan sebagaimana surat Al-Hujurat itu tadi. Karena kita berbeda suku bangsa dan lain sebagainya. Dan beberapa kitab lainnya lain menunjukkan bahwa kita tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oke, lanjut. Terakhir, kalau kita memilih jihad, apakah boleh sesuatu yang baik tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Yang penting adalah tujuan dari maqasid syariat itu sendiri, ini tujuannya. Kemudian Indonesia tadi disinggung oleh host, itu ada negara konsensus nasional, negara Darussalam dan lain sebagainya. Kemudian apakah Indonesia sudah hukum Islam ini menurut pendapat-pendapat ulama, sudah tampak hukum Islamnya, ada hukum-hukum Islam yang sudah dijadikan undang-undang, banyak sekali. Ada hukum perkawinan, haji, zakat, infak dan lain sebagainya. Itu hukum-hukum Islam yang murni dijadikan undang-undang. Penduduknya ini ciri-cirinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya kita harus aplikatif. Jangan konsep. Apapun itu jangan konsep. Itu nanti kita lanjutkan dengan diskusi, kurang lebihnya mohon maaf pas 1 jam. Nanti biar dibagi-bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.